Langsung saja saya sapa narsum pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak-bapak. Pak Faisal, selamat malam. Mas Aldi. Mas Pras, selamat malam. Pak Sutrisno, selamat malam. Ya, mungkin saya ke Pak Faisal Basri terlebih dahulu. Pak Faisal, ini Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa the worst is over. Sebetulnya kalau melihat bagaimana ekonomi kita di kuartal ketiga yang mengalami resesi, begitu mungkin ada peningkatan dibandingkan dengan kuartal 2. Apakah betul the worst is over, Pak Faisal? Yang terburuk memang sudah terlewati di triwulan kedua ya. Triwulan ketiga membaik, triwulan keempat saya perkirakan masih minus. Triwulan 1 tahun depan juga saya perkirakan masih minus. Jadi positifnya itu baru triwulan kedua tahun depan. Ya, jika melihat kemudian kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional, Pak Faisal, saat ini sudah sesuai dengan jalurkah untuk bisa keluar dari lembah yang namanya resesi ini? Harapan kita sih virusnya coronavirus ini COVID-19 itu bisa betul-betul bisa dikonten ya. Jadi kuncinya di sana. Kelihatan 2 minggu terakhir sih mengalami perbaikan, namun itu terjadi terutama karena testingnya dikurangi. Biasanya di atas 40.000, sekarang tidak pernah lagi di atas 40.000. Bahkan di masa liburan cuma 20 ribuan gitu. Jadi perkuat testing dan diikuti oleh contact tracing. Karena contact tracing kita jelek. Tidak sampai 5. Data terakhir yang saya dapatkan mungkin sekarang udah lebih baik. Cuma 3 rata-rata nasional, di Jakarta itu kurang dari 2. Jadi 1 orang yang terkena cuma ditelusuri kontaknya 2 orang sampai 3 orang. Gitu. Itu sangat mubazir lah ya, kita testing sudah mahal tapi hasilnya relatif sedikit. Intinya adalah kita harus beralih lebih cepat daripada penyebaran virus itu. Oke, tapi secara untuk keluar dari resesi sendiri, betul ya, artinya hal yang terburuk atau fase terkritis mungkin dari resesi ini sudah bisa kita lewati begitu Pak Faisal? Ya sudah terlewati. Ya, okay. Kemudian tapi negara-negara lain itu lebih awal baiknya. Kalau negara-negara lain itu sangat boleh jadi triwulan ke-1 tahun depan itu sudah positif semua gitu, hampir semua ya. Kita belakangan triwulan kedua. Jadi terlambat pas 1 triwulan lah. Nah, manfaatkanlah fase ini untuk berbenah gitu supaya nanti majunya lebih kencang. Oke, saya langsung lempar ke Mas Pras deh selanjutnya. Mas Pras, ini kalau dikatakan seperti itu apakah betul? Artinya ini perekonomian kita di masa resesi ini sudah mulai berbalik arah begitu ke tren yang lebih positif di kuartal selanjutnya? Ya, sebagaimana disampaikan Bang Faisal Basri tadi dan juga Bu Sri Mulyani menyampaikan the worst is over. Memang kalau kita lihat dari indikator ekonomi menunjukkan secara umum pertumbuhan ekonomi sudah berbalik meninggalkan zona terendah, dan dari indikator-indikator pertumbuhan kuartalan ke kuartalan itu terlihat juga beberapa sektor secara konsisten telah menunjukkan tren ke positif. Ini juga menjadi kabar yang baik. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana ternyata hubungan antara penanganan kesehatan lalu juga stimulus pemerintah itu sangat berkaitan. Kalau kita lihat di sini, tadi betul Bang Faisal, kesehatan nomor 1, itu akan jadi prasyarat mutlak bagi pemulihan ekonomi. Maka dengan menangani kesehatan lebih baik, kita optimistik, kita akan bisa pemulihan lebih cepat. Seperti survei Kompas 2 hari lalu menunjukkan, optimisme kelas menengah atas itu meningkat. Artinya melihat fenomena yang ada, mereka juga optimis bahwa kita bisa pemulihan ekonomi dan mereka siap untuk berkontribusi. Ini harus kita manfaatkan momentumnya. Dan kita berharap terus pemerintah fokus pada 1,5 bulan terakhir ini untuk belanja negara kita optimalkan. Lalu stimulus pemulihan ekonomi nasional juga akan kita optimalkan. Saat ini sudah mencapai 52%. Lalu kita juga akan fokus menggunakan uang APBN ini, belanjanya itu untuk menjadi off-takers, untuk mendorong terciptanya demand,
dengan mendukung permintaan-permintaan yang sifatnya massal atau yang bermanfaat untuk publik secara luas. Itu akan win-win karena belanja terserap, sekaligus menciptakan demand dan ada multiplier, Mas Aldi. Oke, saya ke Pak Sutrisno saja. Pak Sutrisno, untuk di kuartal ketiga menuju kuartal 4 ini dengan tadi yang dikatakan oleh Mas Pras, sebetulnya apakah kalangan dunia usaha sudah mulai melihat adanya angin segar dari stimulus yang diberikan, kemudian juga relaksasi-relaksasi yang diberikan oleh pemerintah di dunia usaha, kemudian bisa menakarlah, mengcounter resesi ekonomi? Iya, saya kira pertama ya, kita kan merasa nyaman ketika titik terendah itu terlampaui. Memang pada kuartal 3 ini masih negatif pertumbuhannya 3,49 ya. Tetapi itu sudah lebih kecil dibandingkan kuartal sebelumnya. Kita harapkan ini memberikan indikasi bahwa kita sudah membal ke atas gitu. Jadi titik terendah itu sudah tercapai dan kita mulai membal. Nah, untuk ke kuartal keempat ini sebenarnya kita mengharapkan akan lebih baik ya. Kenapa demikian? Pertama itu karena APBN, disbursement APBN itu kan mau nggak mau harus dihabiskan ya, harus dipercepat gitu. Karena waktunya tinggal sedikit, cuman di dalam mempercepat ini termasuk stimulus ya, stimulus yang masih rendah sekarang kira-kira 50%. Stimulus itu dicairkan. Nah, kita ingin itu dipercepat, tetapi jangan juga kemudian asal dicairkan, nanti kemudian salah sasaran, salah target, itu yang mesti dilihat. Jadi kita sepakat bahwa percepatan anggaran, tetapi juga sasarannya harus diperhatikan, jangan asal dibelanjakan ya. Jadi kalau ini dilakukan ya, kita berharap ada titik terang lah di depan itu, tapi dengan catatan tadi bahwa masalah kesehatan itu harus nomor satu. Kalau itu nggak diselesaikan, ya ekonomi nggak akan baik karena penyakitnya sendiri kan di situ, bukan di ekonomi. Oke, nanti kita bahas juga Mas Sutrisno terkait dengan tadi ya, apakah kemudian target ke korporasi, ke dunia usaha sudah tepat digelontorkan dan dana stimulus tersebut oleh pemerintah. Usai jeda, CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Saya ke Pak Sutrisno lagi. Pak Sutrisno, untuk stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha saat ini sudah sesuai dengan target atau belum menurut Anda? Dan apakah stimulus tersebut, relaksasi itu bisa setidaknya membantu dunia usaha untuk kemudian bertahan, surviving di tengah resesi? Pertama ya, kalau untuk ekonomi itu lebih cepat daripada kesehatan. Jadi kita berharap bahwa kesehatan juga bisa mengejar ya. Nah, di ekonomi itu yang utama kan daya beli ya, daya beli. Nah, daya beli ini ada dua kalau menurut saya. Yang satu adalah kelompok menengah ke bawah ya. Ini yang lapisan bawah ini memang daya belinya sudah nggak ada gitu. Karena itu stimulus untuk lapisan bawah ya, berupa BLT, berupa banpres, berupa yang lain-lain itu saya kira harus tetap dilanjutkan. Sementara untuk golongan kelas menengah ke atas, menurut saya daya beli di antara mereka itu masih ada. Ya. Artinya dia tetap punya tabungan, ya, yang ini juga ditunjukkan oleh dana-dana pihak ketiga di sektor perbankan yang masih cukup besar. Cuman mereka ini tidak melakukan spending. Kenapa dia tidak mau spending? Karena pertama mereka memang berhemat, ya, berhemat. Dalam pengertian dia satu dia takut keluar, karena itulah mal-mal masih juga sepi. Yang kedua dia belum confidence, belum punya keyakinan yang cukup tentang ekonomi ini. Oleh karena itu spending untuk kelas menengah atas harus didorong oleh pemerintah agar bisa meningkatkan daya beli. Ya. Bagaimana itu yang saya kira itu yang perlu kita diskusikan supaya lebih percaya mereka bahwa ekonomi akan membaik
sehingga mereka mulai berinvestasi, mulai belanja, mulai keluar rumah gitu. Oke, Mas Pras, saya ke Mas Pras. Mas Pras, ini masyarakat dengan daya beli rendah juga kerap kali menjadi korban pemutusan hubungan kerja begitu. Banyak sekali tadi sudah ada keluar data dari Badan Pusat Statistik, ada banyak usia kerja yang terpaksa terkena PHK ataupun cuti tidak berbayar oleh perusahaannya akibat pandemi dan juga resesi ini. Apakah kemudian bagaimana skema stimulus yang diberikan untuk para pekerja yang terkena PHK ini? Ya Mas Aldi, pemerintah tentu saja sangat prihatin dengan kondisi ini. Kami sangat berempati dan berharap ini dapat kita atasi bersama-sama. Nah, terkait dengan hal ini memang beberapa program sudah coba kita luncurkan. Yang terakhir adalah subsidi gaji untuk karyawan yang penghasilannya tidak melebihi 5 juta per bulan. Tapi ini kan untuk yang masih bekerja. Nah, di luar itu pemerintah tetap fokus pada program yang existing seperti PKH, lalu prakerja, dan juga BLT dana desa. Saat ini penyerapan sudah 82% dan sudah menjangkau 40% dari total penduduk Indonesia. Ini jumlah yang sangat besar dan cakupan yang sangat luas. Pemerintah berkomitmen di tahun depan akan kita lanjutkan dengan skema yang kurang lebih sama. Dan kita mengevaluasi beberapa stimulus yang memang tidak efektif karena ada perubahan dinamika atau keadaan usaha. Ini akan kita reklasterisasi ke pos-pos yang memang lebih dibutuhkan. Itu terkait insentif. Nah, kami juga berharap stimulus yang diluncurkan akan mendorong UMKM dan mendorong permintaan. Kenapa? Karena dan ada geliat usaha dan UMKM sudah mulai beroperasi, ada opportunity yang besar, diharapkan itu juga menjadi penyerapan lapangan kerja baru. Ini memang ada hikmah bagi kita. Mudah-mudahan dengan pandemi ini kita belajar bahwa ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Intinya tadi, kita menangani kesehatan dengan baik, kalau kita memanfaatkan peluang dengan baik dan membaca secara komprehensif dinamika dan arah ekonomi domestik dan global. Oke, saya langsung lempar ke Pak Faisal Basri. Pak Faisal, ini berbagai insentif dikeluarkan, kemudian juga program digelontorkan kepada masyarakat maupun korporasi dan dunia usaha. Menurut Pak Faisal, ini berbagai program ini yang dikeluarkan oleh pemerintah, eksekusinya di kala resesi ini sudah sesuai kah? Sudah on the track kah? Saya tidak menelusuri, tapi yang saya harapkan itu semakin tajam ya. Lihat dari data ini misalnya, angka pengangguran 15 sampai 24, penganggur usia muda itu naik mencapai di atas 20%. Tadinya tahun lalu, Agustus tahun lalu itu 18,7%, sekarang 20,5%. Jadi ini penduduk usia muda nih yang sangat dinamis, aspirasinya tinggi. Nah kemudian saya kombinasikan dengan data pengangguran tamatan SMK yang juga naik dari 10,4 menjadi 13,6. Jadi di antara anak-anak muda yang menganggur ini, itu sebetulnya mereka punya keterampilan. Nah kalau kita coba matchkan dan kita angkat mereka, saya tidak tahu dengan cara seperti apa, tapi ini kan buat saya potensi yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menyentuh mereka. Sementara kalau lihat usia 25 sampai 59 tahun, itu angka penganggurannya jauh lebih kecil, hanya naik dari 3% ke 5%. Nah itu barangkali yang mapan ya, kalau ini anak-anak muda gitu, sementara usia di atas 60 tahun ke atas, kecil lah, relatif kecil, itu mungkin model-model saya gitu ya, saya udah usia 61. Jadi penajaman, sehingga dia berdiri sendiri-sendiri gitu. Jadi kan program-program ini yang diberikan oleh pemerintah itu terutama adalah untuk yang masih bekerja. Insentif pajak segala macam itu kan hanya untuk yang sudah bekerja. Nah yang tercampakkan dari kerja juga perlu kita, ada sih memang prakerja segala macam itu. Tapi saya melihat dari profilnya yang sedemikian sangat bagus ini sebetulnya ya, muda dan berketerampilan. Itu bagaimana instrumen yang diperlukan. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan, mungkin Pak Presiden tidak perlu tergesa-gesa ya menaikkan investasi. Kemarin kan Pak Presiden kecewa
menegur Pak Luhut dengan Pak Bahlil. Target investasi tidak tercapai. Udahlah, di dunia ini tidak ada satu negara pun yang investasinya naik. Oke. Kan target investasi itu dibuat kan sebelum pandemi. Jadi lebih realistis lah. Oke. Jadi supaya nggak gerasa gerusu juga membuat kebijakan-kebijakan yang terlalu dipaksakan. Itu dua faktor yang ingin saya sampaikan. Oke, saya ke Mas Pras. Mas Pras, mungkin atau tidak pemerintah bisa membalikkan iklim investasi di masa pandemi dan juga resesi ini ke arah positif? Ya, saya sepakat tadi Bang Faisal. Memang dalam situasi seperti ini, hampir semua negara sedang struggle untuk mengatasi pandemi. Jadi, investor pun juga menahan untuk melakukan investasi baru karena belum memungkinkan situasinya. Jadi ini semata-mata kalkulasi ekonomi saja. Jadi dengan demikian, kita berharap bagus kita menyediakan prakondisi yang baik, penanganan kesehatan yang baik, lalu pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan, yang betul-betul mendukung, kita harus selektif untuk itu, lalu perbaikan prosedur, regulasi dan sebagainya, sehingga nanti ketika kondisi normal kembali atau sudah pulih, kita sudah siap dengan perangkat yang baru, regulasi, administrasi, juga infrastruktur yang lebih baik, sehingga kita bisa lebih menarik bagi investor. Rasanya itu lebih realistis memang. Jadi kita jangan mengorbankan apa yang harusnya kita lakukan saat ini demi mengejar investasi pada saat pandemi. Tapi kita prepare untuk pasca pandemi ini, Mas Aldi. Oke, Mas Pras mungkin nanti bisa menjawab bagaimana sebetulnya skema pemerintah untuk kemudian mengantisipasi gelombang pengangguran yang terjadi pasca pandemi dan juga di kala resesi saat semua ini sudah berakhir. Dijawab nanti usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Saya langsung ke Mas Justinus Prastowo. Mas Pras, saat investasi sedang ditahan di seluruh dunia begitu ya, artinya nantinya modal yang masuk juga tertahan dan artinya nanti untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru juga akan cenderung cukup sulit begitu untuk kalangan dunia usaha. Sebetulnya apa skema pemerintah nanti untuk mengatasi? Apakah sanggup pemerintah nantinya mengatasi gelombang pengangguran yang terjadi akibat resesi dan juga pandemi? Ya, tentu saja pemerintah ingin terus memastikan bahwa APBN kita aman dan cukup untuk membiayai ini. Apalagi ada dukungan dari Bank Indonesia dengan skema burden sharing yang diharapkan lebih meringankan kita. Nah, terkait dengan program apa yang akan dilakukan, yang sudah kita lakukan tentu stimulus yang ada, dan kita akan fokus pada beberapa program lanjutan. Ada misalnya padat karya tunai. Ini di Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian dan lain-lain, yang tujuannya memang untuk menciptakan pekerjaan baru untuk para pengangguran yang sifatnya padat karya. Ini diharapkan bisa mengatasi dalam jangka pendek. Sudah mulai dikerjakan dan akan terus diperluas sesuai dengan kebutuhan. Lanjutkan di tahun 2021 dan alokasi belanja infrastruktur. Lalu yang kedua, dengan menciptakan demand pada pelaku UMKM. Karena dengan program Gerakan Bangga Buatan Indonesia, terutama mendorong kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk menggunakan uang belanja, itu belanja pada pelaku UMKM. Ini juga rasanya menjadi dukungan yang baik, karena akan menciptakan demand, otomatis juga akan ada lapangan kerja baru. Nah, selebihnya, kita fokus pada bagaimana membangun industri yang saat ini resilient dan juga punya peluang positif karena COVID. Kita tahu, waktu awal COVID kita kedodoran di sektor kesehatan. Nah, sekarang dilihat oleh misalnya Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan, Industrian, ternyata ada opportunity cukup besar. Kita melihat industri-industri baru tumbuh, terutama penyediaan alat kesehatan, ventilator, masker, alkes, dan sebagainya, juga obat-obatan. Yang lain-lain, kita akan meningkatkan dukungan untuk program unggulan kita, produk unggulan kita, tekstil, produk tekstil, sepatu, alas kaki, dan lain-lain, yang juga punya peluang yang sangat besar. Ini sudah dirumuskan formulasi kebijakannya, dan mudah-mudahan dapat segera dieksekusi, sehingga jadi dukungan yang baik, karena sektor ini termasuk yang padat karya dan bisa aman COVID. Apakah itu yang terjadi, mungkin saya lempar ke Mas Sutrisno, di dunia usaha, Mas Sutrisno, ada mungkin perubahan yang terjadi begitu untuk switch production atau industri kemudian ke sektor-sektor resilient terhadap resesi ataupun pandemi? Ya, memang kalau kita lihat angka-angka ya, statistik investasi ini tahun 2015
itu untuk menciptakan satu lapangan kerja itu diperlukan investasi sekitar 350 juta ya, yang lebih. Nah sekarang itu ternyata untuk satu lapangan kerja, satu tenaga kerja itu dibutuhkan hampir 2 kali lipat, ya, 700 juta. Ini artinya apa? Kita memang menjadi lebih capital intensif ya, perkembangan terakhir. Sehingga investasi ke depan ini memang tidak bisa mengandalkan yang capital intensif ini untuk bisa menciptakan angkatan kerja baru yang kurang lebih 3 juta per tahun, ditambah lagi yang pengangguran tadi, yang terbuka, ya, yang disguise unemployment gitu. Sehingga mau nggak mau yang mampu menciptakan lapangan kerja paling banyak dengan capital yang sedikit itu kan usaha kecil, usaha mikro. Ya. Oleh karena itu mereka perlu didorong agar mereka tumbuh ya. Kan sekarang ada 64 juta usaha kecil, usaha mikro. Kalau dia mempekerjakan 2 orang saja itu sudah 100 sekian juta. Itu jauh lebih banyak dibandingkan usaha besar yang sekarang kira-kira 3 juta penyerapannya. Oleh karena itu betul saya kira kita harus bisa mencari sektor-sektor yang padat karya, yang punya industrial linkages. Maksudnya kalau itu dikembangkan, maka multiplier effect untuk menggerakkan perekonomian lain itu lebih cepat, sehingga mereka akan mampu menciptakan lapangan kerja. Oke, jadi ada dua, jadi angkatan kerja baru dan juga pengangguran yang terjadi akibat pandemi dan kemudian resesi. Apa sebetulnya yang dilakukan oleh Apindo untuk kemudian dalam tanda kutip mungkin menolong para korban yang terkena PHK akibat resesi ini? Apa yang dilakukan untuk mendorong mereka selamatlah dari jeratan ekonomi? Nah kalau Apindo kan pengusaha-pengusaha kan inginnya bisa bekerja secara normal. Kalau mereka kembali secara normal, tentu dia bisa mempekerjakan lagi tenaga kerja. Nah itu intinya apa? Intinya kan hanya 2 juga ke sana. Yang satu adalah ada pasar, ada daya beli di masyarakat. Yang kedua itu adalah efisiensi, artinya biaya produksi itu harus dibantu untuk diturunkan ya, dengan berbagai macam skema, misalnya listrik, misalnya pajak. Kemudian juga sektor real lah, dengan memudahkan perizinan, peraturan dan segala macamnya, yang tentu pemerintah juga sudah dalam track untuk melakukan itu. Baik, saya ke Pak Faisal saja. Pak Faisal, sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk kemudian bisa mungkin selamat ya dari jurang resesi? Apa yang paling utama harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah betul vaksin menjadi jalan pintas begitu agar ekonomi kita kembali pulih? Vaksin itu masih teka-teki ya. Jadi vaksin itu bukan substitusi dari protokol COVID. Coba Anda bayangkan, vaksin itu membutuhkan waktu 1 orang 2 kali suntik, itu setahun sudah hampir pasti tidak selesai gitu ya. Jadi vaksin itu anggap saja bonus. Jadi kita patuh pada protokol COVID yang ada sekarang. Vaksin yang paling ampuh sekarang adalah jaga jarak dan pakai masker. Dan saya lihat di Indonesia relatif patuh. Kemudian yang kedua, pertahankan sektor pertanian ini. Sektor pertanian justru luar biasa. Jadi sebelum COVID, triwulan 1 kan praktis belum ada COVID lah ya. Itu pertanian tumbuh 0,02%. Triwulan kedua ini positif semua ya. Triwulan kedua 1,18. Triwulan ketiga 1,52. Nah ini ada sesuatu yang luar biasa. Jangan selama ini kita bias kota gitu ya. Sementara sektor pertaniannya tidak tersentuh gitu. Tidak tersentuh dalam tanda petik ya. Nah jadi ini jaga nih. Ini jangan sampai terjadi gelombang. Harusnya ini terjadi gelombang balik ke desa kan. Ada beberapa pekerja kita yang kembali ke desa. Nah bagaimana mendinamiskan desa ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaatkan industri-industri yang masih tumbuh positif. Yang paling bagus kan kimia dan farmasi ya. Tumbuhnya 9,73%. Bayangkan tuh.
kemudian kedua logam dasar masih tumbuh 4%, kertas 1,31%, amin yang agak kelabakan walaupun masih positif 1,55%. Pak Iwan mungkin angkanya ingat sebelum COVID itu tumbuhnya kan 8 sampai 9% gitu. Amin ini yang relatif mudah untuk dijaga gitu. Kemudian perkuat pasar domestik. Jadi dengan membenahi sektor transportasi laut agar pergerakan barang di antara wilayah di Indonesia itu saling tukernya itu semakin cepat sehingga kita tidak terlalu bergantung pada ekspor. Ekspor kita tidak usah terlalu diharap karena kita negara besar, pasarnya besar. Oke, saya ke Pak Sutrisno deh, lempar langsung. Pak Sutrisno, tanggapan Anda, apakah Apindo sendiri sudah melihat ada peluang yang sama di sektor-sektor yang disebutkan oleh Pak Faisal ini, sektor-sektor yang bisa menyelamatkan perekonomian kita di tengah pandemi? Pasti tidak ada peluang yang sama ya. Sektor-sektor yang tadi misalnya kesehatan, farmasi, makanan jadi itu peluang yang lebih tinggi dibanding katakan transportasi manusia, transportasi orang. Orang masih tetap belum merasa aman mau bepergian sekarang. Jadi didorong kayak apapun juga tidak mudah. Gitu. Kemudian juga sektor pariwisata misalnya, ini sektor yang paling berdampak gitu ya. Dan tidak mudah mengembalikan itu karena tadi yang bisa berpariwisata itu kan orang yang punya daya beli, punya tabungan cukup. Tapi orang ini sangat tidak secure gitu kalau harus bepergian yang mengandung risiko gitu. Jadi memang tidak akan sama peluang antara satu sektor dengan sektor yang lain. Karena itu sektor-sektor yang memungkinkan menciptakan lapangan kerja, yang punya multiplier effect, yang punya daya menciptakan lapangan kerja, ya itu saya kira perlu. Seperti tadi hari ini saya baru jalan-jalan ke desa ya, itu rame banget itu di desa sekarang. Ternyata orang mengganti ke mall itu sekarang desa gitu loh. Itu juga menciptakan daya beli baru ya. Yang saya khawatir juga jangan nanti virusnya dibawa ke desa gitu. Ini ya bagaimana caranya supaya protokol kesehatan tetap dilakukan karena di desa ini masih jarang orang pakai masker, pakai jaga jarak itu masih jadi memang jarang, tugas beratnya protokol kesehatan harus dilakukan, ekonomi juga harus gitu. ekonomi Tapi harus ini kecenderungan yang baik ada shifting lah mengembangkan ekonomi itu. Ada shifting agar daya beli masyarakat kemudian bisa dijaga juga. Mungkin terakhir saya ke Mas Pras. Mas Pras, sebetulnya apa nanti fokus pemerintah di kuartal keempat? Apakah nantinya prediksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ataupun Bank Dunia begitu minus 1,5 sampai 0,02% ini bisa tercapai dan apa yang dilakukan untuk mempercepat nantinya pemulihan ekonomi ini dan juga mengontrol daya beli masyarakat agar terjaga selama masa resesi? Ya Mas Aldi, kuartal 4 kita fokus pada akselerasi belanja negara dan stimulus spend. Ini yang diharapkan bisa tepat dan juga tepat sasaran seperti kata Bang Faisal tadi. Lalu kita memberikan dukungan, selain itu mendorong belanja pemerintah tadi fokus pada sektor-sektor yang memang menciptakan demand dan juga sifatnya padat karya. Ini yang diharapkan. Nah, untuk kesehatan kita juga mendukung, sudah ada DP untuk pengadaan vaksin, ini juga cukup bagus sebagai bentuk dari komitmen pemerintah, meski tetap harus menunggu siapan vaksin di tahun depan. Lalu kita juga siapkan untuk tahun ini bagaimana menjadi prakondisi bagi tahun 2021. Sebagai informasi, tahun depan kita akan fokus pada reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, perlindungan sosial, dan juga transformasi digital. Harapannya kita dapat mengintegrasikan opportunity yang ada ini dengan tantangan yang ada, sehingga kita lebih siap, terutama dalam konteks membangun ekonomi digital yang berbasis pada kontribusi utama pelaku UMKM. Untuk realisasi mungkin terakhir Pak Mas Pras, realisasi penyerapan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penyelesaian pemulihan ekonomi nasional sampai sejauh ini, apakah sudah ada di target yang sesuai? Ya, kalau kita ingat pada bulan Juni lalu kita masih 4,75%, sekarang sudah 52,5%, dan sekarang hampir semua sudah didipakan. Artinya sudah masuk daftar belanja
tinggal eksekusi pencairannya saja. Kita berharap apalagi pada bulan ini untuk PMN dan pinjaman BUMN segera dicairkan, ini akan jadi dukungan yang bagus, dan kita optimistik akan dapat terserap semuanya dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pihak yang membutuhkan. Baik, Mas Justinus Prasto, staf sus Kemenkyu, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Pak Faisal Basri, ekonom senior, sudah bergabung, terima kasih. Dan juga Mas Sutrisno Iwantono dari Apindo, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Semoga kita benar-benar bisa mengupayakan atau menggunakan seluruh aset yang kita punya untuk keluar dari resesi dan juga sama-sama bisa kembali memulihkan ekonomi Indonesia. Terima kasih, selamat malam.